Itulah indahnya menjadi guru. Tanpa muridnya mengatakan, aku sampaikan hadiah pahalaku untuk Al-Mukarram. Tanpa dia katakan, sudah sampai. Kenapa? Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala yang sama seperti orang yang mengajar. Sejuk hati orang tua melihat anak, itu yang diinginkan. Jadi orang tua, bukan kita senang ketika dia pulang dengan mobil yang mewah, kita bukan senang ketika dia pulang membawakan makanan. Makanan pun yang dia bawa kita tidak bisa makan. Mama, ini ada roti kek enak manis, aku nggak bisa makan karena sudah kena diabetes meletus. Papa, ini ada gulai ayam kambing, mohon maaf nggak bisa. Jangankan makan kambing, baru ngeliat kambing sudah naik gula darah, sudah naik jantung koroner, sudah banyak. Ayah, ini ada cincin bagus untuk ayah. Cincin ayah bukan di sini lagi, di sini. Ini ada emping melinjo enak loh, sudah nggak bisa lagi naik asam urat. Makanan tidak lagi menjadi kebanggaan, keindahan. Apa yang menyenangkan kami sebagai orang tua ketika melihat anak? Bayangkan di tengah malam kita terjaga, saat bernapas terasa sesak. Apa penyakitnya? Setengah napasku pergi. Asma. Terdengar suara dari sebelah kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tenang terasa. Akhirnya orang tua berjalan pelan-pelan melihat anak baca Quran, pas dilihat TV belum mati. Suara dari mana? TV One memang beda. Anaknya bukan itu yang menyenangkan hati kami sebagai orang tua. Man lam yazuq zullat ta'allumi sa'atan tajarra' zullal hayat, tajarra' zullal jahli tula hayatihi. Itu yang tertulis di pintu depan saat akan masuk ke pesantren tahfiz Quran Fatham Mubina. Mata Ustaz Somad jelas membaca, man lam yazuq zullat ta'allumi sa'atan tajarra' zullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan sakitnya, pahitnya belajar walau sesaat, rasakan pahitnya kejahilan sepanjang usia. Anak-anakku yang ada di pondok pesantren, mungkin kalian agak merasa sakit sebentar, sabar. Mungkin agak sulit sebentar, sabar. 6 tahun takkan lama, hanya sekedip mata. Setelah itu kau akan mendapatkan hidup yang indah berkilau permata. Amin. 6 tahun anakku, tapi kau akan merasakannya 60 tahun ke depan. Kau akan dilihat oleh malaikat tiap malam. Malaikat melihat dari langit, itu rumah bercahaya. Ya, kenapa bercahaya? Karena dia sholat tahajud membaca Al-Quran, mengulang hafalannya. Tahajudnya berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama juz 1, rakaat kedua juz 2. 2 rakaat tapi 2 juz. Yang ini 8 rakaat. Rakaat pertama ngasih lumayan. Yang ini sholat subuh jam 8.30. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu, rapatkan gorden, usolli fardhos subhi rakaatain. Sholat apa tadi? Waduh, lambat sholat subuh. Kenapa sholat subuh jam 8? Masih syukur saya sholat, teman saya enggak lagi. Gimana mau mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi di mana kita belajar? Di pondok pesantren, bukan penjara, bukan tempat penuh derita, tapi tempat penggemblengan, pemasangan cincin dari mempelai laki-laki ke tangan mempelai perempuan. Cincin indah, cantik, diletakkan di etalase kaca di sebuah mall yang megah dan mewah. Laki-laki membawa istrinya akan pergi ke tempat jual cincin yang indah. Apa kata si istri? Suami menawarkan, adinda mau yang mana? Ini mas, ini cantik sekali. Cantiknya.
Yang ini, harganya mahal. Kalau gitu yang ini aja mas. Oke. Yang ini agak murah, 2 gram, 1,5 juta. Dipasang ke tangan, indah. Dari mana dia datang? Orang hanya tahu batu permata dengan cincin emas. Orang tidak tahu asalnya dari mana. Padahal itu dari Martapura, dari Kalimantan Selatan. Dan itu adanya di mana? Di dalam sungai. Sungai itu mengalir air. Di tepinya ada tanah liat. Tanah liat yang kuning dimasukkan ke dalam kuali, digoyang di dalam air sungai untuk membedakan 3 yang kuning. Tanah liat yang kuning, emas yang kuning, dan ada satu lagi yang kuning. Yang tanah liat buang, yang kotoran buang. Akhirnya dapat satu kuning bercahaya, digigit untuk meyakinkan dia emas atau tidak. Makanya mereka ketika dapat medali emas, kenapa digigit? Untuk yakin, jangan-jangan isinya putih. Imitasi, pencitraan semata. Ternyata asli emas. Lalu kemudian, apakah langsung jadi cincin? Tidak. Butiran emas, butiran emas, butiran emas disatukan menjadi satu, dibakar. Belum bakar lagi. Belum bakar lagi, dipahat, diukir, dipotong, digerenda, dicetak, dipasang permata. Permata pun pertama kusam, warnanya hitam legam, tidak indah. Kemudian diasah, sampai akhirnya indah berkilau cahaya, dipasang. Kalau untuk menjadi cincin yang disematkan di tangan mempelai perempuan, perjuangannya begitu panjang. Apalagi ingin menjadi insan kamil, manusia sempurna. Oleh sebab itu anak-anakku bersabar. Kadang anaknya sabar, orang tuanya enggak sabar. Pulang dari pesantren, si ibu dengan mata bengkak sebesar bakso. Ibu nangis kenapa? Gimana enggak nangis Pak Ustadz? Di rumah kasurnya tebal. Di pesantren bulan pertama saya jenguk kasurnya tipis. Bulan kedua hilang. Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, dicampur dengan gula merah itu sambal pedas nak. Sampai di pesantren Pak Ustadz jangankan bijinya, batangnya di blender. Di rumah disendokkan pelan-pelan, nasinya mau nambah, mau gulai lagi. Sampai di pesantren saya melihat Pak Ustadz, anak saya ngantri Pak Ustadz. Sampainya diletak di piring, cepat. Terus nangis saya Pak Ustadz. Tapi sampai ke rumah, suami saya memang saya nggak salah pilih Pak Ustadz. Apa kata suami saya? Lebih baik mama nangis sekarang daripada 20 tahun lagi nangis karena dia pecandu narkoba. Lebih baik nangis sekarang daripada 20 tahun lagi nangis karena dia pezina. Lebih baik nangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena dia kena geng motor, penjahat, liberal, sekuler. Sekarang dia menjadi generasi Qurani. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak suami saya ngasih tahu saya diam. Sekarang suami saya yang nangis Pak Ustadz. Ternyata di balik laki-laki yang perkasa itu ada hati yang sangat lembut. Seperti Ustadz yang ceramah ini. Kelihatannya saja keras, tapi di baliknya ada hati yang sangat lembut. Berikut ini pemotongan sapi pertama hari raya kurban yang akan dipotong oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Ustadz dipersilakan. Ini goloknya Pak Ustadz. Gak sampai hati saya melihat sapi akan meregang nyawa. Kasihan. Silakan Bapak potong. Setelah dipotong gak sampai hati, gak menyelesaikan dagingnya. Apa maknanya? Yang berani bukanlah orang yang memotong nyawa manusia. Yang berani adalah orang yang meletakkan batu pertama, tegak berdiri. Ini berawal dari batu pertama, tiang pertama, dinding pertama, menjadi pesantren yang besar. Inilah orang yang berani. Dia tidak dicatat memperoleh gelar dari Guinness Book of Record. Dia tidak tercatat oleh catatan manusia, tapi malaikat
inna alaikum lahafizin. Bersama kalian ada para malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nama mereka tidak viral, nama mereka tidak masyhur, karena mereka tidak ingin nama besar. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin balasan, kami tidak ingin ucapan terima kasih. Setelah pesantren jadi, masjidnya besar, santrinya banyak, lalu diundanglah Ustadz Abdul Somad untuk menandatangani prasasti. Berikut ini penandatanganan. Tulisannya sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cantik, sudah indah, tapi ada satu titik belum ba. Berikut ini peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Tik. Dipoto. Saat meletakkan titik ba, dipoto orang. Semua orang berkata, siapa yang nulis? Abdul Somad. Padahal benda sudah jadi di hadapan manusia, masyhur, viral, terkenal. Tapi di hadapan malaikat, di hadapan Allah belum tentu. Kam min masyhurin fil ardi, berapa banyak yang masyhur di tanah, walam yakun ma'rufan fis sama. Malaikat tidak mengenalnya, tapi mereka yang pernah memberikan satu sak semen, satu kotak keramik, satu truk tanah, tidak ada yang mengenalnya. Tapi setiap anak ini membaca Quran. 320 anak membaca Quran dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara Timur, ada di sini. Ustadz tahu dari mana? Saya dikasih tahu. 320 anak dari seluruh Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia. Loh, kita kan orang Indonesia. Kenapa mesti belajar bahasa Indonesia? Ternyata anak-anak kita dari tempat yang belum bisa berbahasa Indonesia sampai kemari belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Arab, belajar, tapi dalam kepalanya bukan cuma Quran. Di kepalanya ada fisika, di dalam kepalanya ada kimia, ada biologi, ada matematika, ada bahasa Inggris. Tapi dalam kepalanya ada Al-Quran 30 juz, ada hadis Bukhari Muslim, ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, ada fikih, ada akhlak, ada hormat, ada sopan santun, tata krama kepada guru, sopan. Ini yang sekarang tidak ada. Hebat bahasa Inggrisnya, mantap fisikanya, jitu kimianya, tapi tak ada sopan pada orang tua. Hai bro, nah, salam sama Ustadz. Ini Ustadz, si ibu dia main game. Salam sama Ustadz. Dulu anak kecil nyalam Ustadz. Ustadz, sekarang dia tangan dia kasih sama Ustadz. Ustadz, cium. Ustadznya pula dia suruh cium. Mana sopan santun? Mana tata krama? Mana itu yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu berbahagia ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan, yang kau minum, makan pagi, makan siang, makan malam, busuk. Wa malabista fa'ablaita, peci, lapuk, rompi, koyak, baju, sobek, kain, lusuh, jam, mati, hilang tak bermakna. Tapi yang pernah mewakafkan tanahnya, memberikan semen. Dari tadi kita duduk di masjid ini mendapat pahala etikaf. Yang meninggal dunia mengalir pahalanya ke makam mereka seperti tetesan air di tengah gurun pasir yang panas. Yang belum beramal, inilah masanya kesempatan. Masih ada lokal-lokal yang belum selesai. Bangkitkan semangatmu, buka dompetmu, tunjukkan bahwa engkau orang yang takut kepada Allah. Simpan. Untuk apa disimpan? Memangnya bisa kau bawa mati? Hebat engkau. Di mana letak kehebatanmu? Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Dulu bila kau datang orang segan menunduk, langkah kakimu tegap, tanganmu perkasa, suaramu menggelegar. Tapi begitu malaikat maut mencabut nyawa, engkau tidak dibawa di dalam masjid, engkau terbujur kaku di dekat tangga.
Sampai akhirnya imam berkata, makmum, jenazahnya mana? Di luar Pak Imam, bawa masuk. Ada jenazah jalan sendiri? Dipikul orang lain, saudaraku. Jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, mengedipkan kelopak mata pun. Ketika ruhmu keluar, matamu melotot, sakitnya sakaratul maut, dan melihat ruh keluar dari jasad. Anak yang kau sayang, berapa kali kau korupsi nepotisme hanya untuk membahagiakan anak, membelikan mobil anak, membelikan gadget anak. Gajimu tidak cukup, kau ambil yang haram untuk membahagiakan anak. Sampai masanya anakmu itu pun tidak sanggup menutupkan kelopak matamu karena dia takut ayahnya sudah seperti saya ingin berkata hunter, tapi semua mengarahkan hantu. Apa yang terjadi? Anak pergi ke masjid, memanggil tuan imam, Pak Imam, tolong ke rumah sebentar. Ada apa? Selama ini kalian tidak pernah mengundang aku ke rumah kalian. Malam tahun baru kalian mabuk membakar ikan sampai pagi. Kami azan memanggil, hayya 'alas shalah. Bapakmu tertawa terbahak-bahak, mengejek sambil berkata, kalian saja duluanlah. Hari ini kenapa aku diajak ke rumah kalian? Apa yang terjadi? Bapak kami melotot dari jam 1 malam tadi sampai pagi ini belum juga tertutup matanya Pak Imam. Pak Imam yang lembut dan rendah hati datang sambil memejamkan mata. Rasain lo. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatuhum 'alal ghafirin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kemarin kemana aja? Dimandikan. Selama ini sombong, melihat orang miskin sepele, tidak pernah buka kaca, ditutup, ten. Agak lama dikit, ten. Hari ini baru kau tahu, kau tidak bisa mandi sendiri. Akhirnya mereka yang memandikan. Bapak, kami boleh ikut? Jangan, kami saja yang mandikan. Tutup pintunya. Ini kesempatan kita. Ini yang sombong kemarin kan? Rasakan nanti. Sombong. Ambil itu. Mana untuk ngepel itu? Baru kau tahu. Mana yang sombong kemarin? Mana yang katanya kaya? Mana yang katanya punya kuasa? Diletakkan di lantai kamar mandi. Coba kalau anakmu dari pesantren yang hafal Quran, dia ambil air dari daun bidara, dia siram pelan-pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang satu memangku lehernya, yang satu memegang pinggangnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jenazahnya masih merasakan sakaratul maut, sakitnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Pelan-pelan. Tapi karena orang lain yang dibayar untuk menyelesaikan fardu kifayah, dia bawa semprot dorsmil. Rasakan. Setelah itu dia kapan, dia ambil itu kapur barus, dia ambil itu kapas, dia sumbatkan ke hidungmu. Habis itu dibawa ke sana, dibawa ke depan. Kau yang sombong, tidak mau baca Quran, tidak mau bersedekah, tidak mempedulikan pesantren, menyepelekan guru mengaji. Sampai masanya kau akan mampus, kau akan mati juga akhirnya. Tapi imam baik hati, bawa jenazahnya ke dalam, bawa. Yang selama ini sombong, tidak mau di belakang imam, sekalipun tidak mau di belakang imam, tapi hari itu apa kata Pak Imam? Silakan di depan saya, maju. Makmum semua, are you ready to rock? Siap. Diletakkan di hadapan imam. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar, doa 1. Allahu Akbar, doa 2. Enggak lengkap bacaannya Pak Imam, diskon. Khusus untuk makhluk yang sombong satu ini. Setelah itu ditanya, jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Satu pun tak ada yang berani mengatakan baik. Mana? Tapi kalau pernah kau berikan satu kulkas menyimpan ayam panggang, kok tiba-tiba ingat ayam? Masanya makan siang.
andai pernah kau berikan kepada mereka semen, semen itu dibuatkan tiang, dan tiang itu hari ini tegak berdiri, dan ada anak yang bersandar di tiang itu mengulang bacaan. Masya Allah. Ustaz nyindir yang nyandar? Enggak. Bersandar saja mereka pahalanya mengalir, apalagi yang duduk di lantai. Kalau ada anak penghafal Quran yang tertidur, mengalir juga. Bukan pahalanya, ngencesnya. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ramai kawan sekantor, andai tolan, sahabat kerabat, ramai anak cucu menantu, kawan satu sekolah, alma mater, abituren, ramai. Tapi yang mau masuk ke liang lahat, yarji usnani, yang dua pulang ke rumah, mal harta pulang, ahluhu keluarga pulang, menangis mereka. Ya, tapi kalau ada anakmu penghafal Quran, dia tahu Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Quran penenang hati kami. Setiap kali dia susah hati, setiap kali dia risau, setiap kali dia sedih, dia buka Quran, menangis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hilang sedihnya karena membaca Al-Quran. Tapi anakmu yang tak pernah kau ajarkan Quran, stres, depresi, dulu tidak pernah kau ajarkan. Dulu di weekend, akhir pekan, kau ajarkan dia nyanyi, kau ajarkan dia musik, kau bawa dia ke karaoke. Ketika kau mati, dibukanya piano, dibukanya keyboard, dia nyanyikan satu lagu, Mama. Apa yang kau tanam hari ini, itulah yang akan kau tuai nanti. Bibit bunga yang kau tanam, maka akan datang bunga mawar yang dihidu, harum semerbak, dipandang penyejuk mata. Tapi kalau yang kau tanam rumput, tak akan mungkin akan ada bunga nyasar di sana. Sedangkan bunga yang kau tanam tumbuh juga rumput, kononlah pula rumput yang kau tanam, entah apa yang akan kau tuai, saudaraku. Disinilah tempat menanam. Tanam kebaikan, tanam keberkahan. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, manusia mati, meninggal dunia, tinggal semuanya, tapi ada yang tetap mengalir. Shadaqatun jariyah, tanah wakaf, semen, keramik, lampu. Siapa yang berinfak kipas angin, maka nanti di sana dia mendapatkan ketenangan, kesejukan. Berinfak plafon, dia akan dapat atap di padang mahsyar. Tapi jangan gara-gara ini nggak ada yang mau berinfak WC. Bapak Ibu, kita masih ada perlu untuk keperluan WC sekitar 20 juta lagi. Nggak ada yang mau. Kenapa? Takut nanti di sana cuma dapat WC, Pak Ustaz. Berpikirnya jangan seperti itu. Logika yang dipakai bukan logika dunia. A'datul ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh, yang rajin bersedekah. Apa? Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Adapun yang disampaikan Ustadz alim ulama, itu bocoran soal, agak-agaknya begitulah. Tapi sebenarnya kenikmatannya tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas di hati manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan itu semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan. Saya mau bertanya, jika kita baru berhijrah dan di masa lalu banyak meninggalkan sholat 5 waktu, bagaimana cara membayarnya Pak Ustadz? Nanti kalau saya yang nyampaikan gak percaya. Lalu gimana Pak Ustadz? www.google.com. Nanti setelah dapat search, tulis di search. Apa yang perlu kami tulis?
Qadha salat Ustadz Sarwat. Qadha salat Ustadz Sarwat. Qadha salat Ustadz Sarwat. Enter. Nanti dapat tulisan Ustadz Sarwat. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, 4 mazhab mengatakan bahwa salat yang tinggal lama dulu mesti diqadha, mesti diganti. Jangan mentang-mentang preman baru tobat yang lama-lama, kamu nggak ganti sholat yang lama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Terus udah lunas bro. Enak aja. Sampai hutang sama tetangga pun nggak dia bayar. Bayar. Fadainullah ahaqqu an yuqdha. Hutang kepada Allah lebih layak, lebih utama untuk dibayar. Bagaimana kita selalu istiqomah atau sholat selalu dekat dengan Al-Quran? Tanya ke Ananda Iqbal, tanya ke guru-guru di sini, bagaimana mereka bisa selalu istiqomah dengan Al-Quran. Tapi jawaban umum dari Ustadz Somad, bagaimana supaya kita istiqomah bukan hanya dengan Quran, tapi dengan sholat, tapi dengan cinta ulama, dengan sedekah, dengan berinfak, dengan puasa sunat. Bagaimana caranya istiqomah selalu? Pertama, sering-sering lihat orang sakit, pulang dari sini langsung ke rumah sakit terdekat. Kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang ada di sini mau aku jenguk. Yang kena sakit cuci darah, lihat bagaimana darahnya disedot dari ujung jari, masuk dengan selang ke dalam mesin cuci darah, dari mesin masuk lagi ke jari, 5 jam terbaring. Saudaraku yang kau sehat hari ini, sehat tidak akan datang selamanya. Wa sihhataka qabla saqamika. Ingat sehatmu sebelum sakitmu datang. Yang kedua, kalau ngelihat ada bendera putih di tepi jalan, mampir, lihat. Saya nggak kenal sama dia, nggak penting, lihat, buka penutup wajahnya. Mantan RW. Cium, sama-sama laki-laki. Yang perempuan jangan. Walaupun bini orang sudah meninggal, ngamuk lakinya. Rasakan, dingin seperti es batu. Itulah jenazah yang dulu hebat, yang dulu perkasa. Hadiri sampai pemakaman. Lihat bagaimana pemakaman. Saya hadir ke pemakaman. Begitu sampai ke pemakaman saya lihat sunyi. Wah, terlambat saya. Saya tanya ke penggali kubur, Pak mana? Ustadz datang keduluan, mereka masih di rumah. Saya berdua dengan tukang gali kubur. Bapak udah lama nggali, udah 20 tahun Pak Ustadz. Ada perasaan takut gak? Enggak, biasa aja tuh. Ngukurnya kok pakai bambu Pak, kenapa nggak pakai meteran? Sering salah kalau pakai meteran. 170, 170, 170, pas digali 160. Gali lagi, akhirnya pakai bambu, kasih spidol, gali. Saya lihat, lama saya jongkok melihat. Hai Abdul Somad, kau akan masuk ke dalam. Mana jamaahmu? Mana baju kebesaranmu? Yang selama ini pakai baju kebesaran, ukurannya XL. Tinggal. Mana kekuasaanmu? Tinggal. Mana hartamu? 2 meter kali 1 tanah. Tanpa alas karpet yang mahal, tinggal. Keramik, tinggal. Kau akan diletakkan di bawah bantalmu tanah dan akan menghadap kiblat. Apa yang akan kau bawa? Saya ambil HP, saya foto ruang jenazah yang lahat, foto. Saya jadikan wallpaper HP. Setiap ngelihat itu saya ingat mati. Mati Abdul Somad, kau akan mati. Sampai akhirnya jam 2 malam saya pulang ceramah sendirian. Saya lihat, saya ketakutan. Saya ganti yang lain. Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu munafik? Ayatul munafiqi salasun. Orang yang munafik tandanya ada 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia bicara dusta, bohong, tipu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah berkhianat.
Kalau ada satu di antara yang tiga atau tiga-tiganya, yakinkan dia munafik. Walaupun bajunya baju apa, seragam apa yang dia pakai, itu hanya casingnya saja. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari sifat munafik. Ustadz, apa hukumnya mematok mahal-mahar untuk menikah? Sebaik-baik perempuan yang paling murah maharnya. Jangan sampai nanti anak muda unjuk rasa bawa baleho, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau mahar melambung, maka zina akan menyebar. Bapak-bapak yang punya anak gadis, tolong kau turunkan harga mahar. Kalau tidak, nanti zina akan menebar. Yang lajang-lajang selama ini ditolak, inilah masanya. Selesai ini, sebelum bapak ini berubah pikiran, langsung aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Mantap. Baca adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pernah enggak Nabi menikahkan orang dengan mahar ngajarkan Quran? Pernah. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak berdiri seorang perempuan. Ya Rasulullah. Suara perempuan kok gitu? Ya Rasulullah, inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam aja, no comment. Nabi terus tausiah. Karena enggak ada komen, berderak. Berdiri seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau, untuk aku aja. Ente serius kata Nabi? Iya. Iltamis walau khataman min hadirin. Cari cincin besi. Pulang ke rumah, cari cincin besi. Dia pulang ke rumah nyari cincin besi. Untuk mahar, enggak ketemu. Makanya anak-anak muda siapkan cincin besi. Mana tahu ada yang berdiri nanti. Cari lagi. Pulang ke rumah, cari, dapat satu kain. Ada kain ya Rasulullah. Ini untuk mahar. Ya. Kainmu berapa? Only one. Cuman satu. Ya. Ini untuk istrimu. Ya. Nanti kalau kainmu dipakai istrimu, kau pakai apa? Akhirnya dia malu, dia pulang. Pas dia mau pulang dipanggil Nabi. Ta'al, come here. Kenes dulu. Sini dulu. Mau kemana? Mau pulang. Hal ma'aka minal Quran? Apakah kau ada hafal Quran? Ada hafal Quran? Dia sebut surat kada, surat kada, surat kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Enggak hafal semua, ada beberapa surat dia hafal. Apa kata Nabi? Dia langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawwajtukaha. Ha, perempuan. Ka, engkau. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan mahar mengajarkan gitu. Ini minta nikahkan, aku nikahkan engkau dengan emas sebesar 2,5 ons. Calon menantu nggak punya, tapi cintanya luar biasa. Setan datang berbisik, imitasi, imitasi, imitasi. Akhirnya tipu-tipu, dusta-dusta. Dunia yang kau kejar, akhirat tak akan datang. Akhirat kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Hai laki-laki yang punya anak, hai bapak-bapak yang punya cucu, hai abang-abang yang punya adik, nikahkan anak-anak gadismu dengan para penghafal Quran yang ada di daerah sini. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah. Bagaimana mengatasi perbedaan pendapat tentang Islam Nusantara di zaman sekarang? Islam Nusantara seperti yang dikatakan Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum rahimahullah, seperti yang dikatakan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Imam Masjidil Istiqlal, Islam di Nusantara, bahwa kita di Nusantara adalah ulama-ulama yang luar biasa. Ada buku dicetak di Beirut, dicetak di Lebanon. Nama penulisnya siapa? Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi. Saya tanya sama mahasiswa saya, Tarmasi di mana? Enggak tahu Pak Ustadz. Pacitan.
Tremas, Syekh Mahfud At-Termasi dari Pacitan, ulama besar Masjidil Haram di Makkah, ngajar hadis di Masjidil Haram, ulama Nusantara. Siapa lagi? Syekh Muhammad Khatib, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Al-Minkabawi, Minangkabau, dari Sumatera Barat, imam di Masjidil Haram, meninggal 1916, ulama besar. Syekh Nawawi Al-Bantani, saya melihat tafsirnya di Al-Azhar Kairo 2 jilid, lagi nyari-nyari buku di perpustakaan, Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mana itu? Banten, ulama Banten, ulama besar di Makkah. Ulama Tremas Pacitan, ulama besar di Makkah. Ulama Minangkabau. Makanya kalau ada adik-adik ingin menulis, tolong tulis silsilah ulama-ulama Nusantara yang pernah menjadi guru besar di Masjidil Haram. Sekarang kita kalau nyebut siapa imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa imam Masjidil Haram? Syekh Mu'aikli. Siapa imam Masjidil Haram? Dulu saya ketemu dengan Syekh Abdurrahim Al-Banjari. Al-Banjari, orang Banjar, Kalimantan Selatan. Saya nanya, Syekh, antum lama talaqi belajar di Makkah? Ya. Siapa majlis yang paling ramai di Masjidil Haram? Lama dia mikir. Saya ingat. Kalau dia ngajar di satu tiang, murid-muridnya keliling. Majlis yang paling ramai di Masjidil Haram, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Siapa namanya Syekh? Abdul Qadir Al-Mandili. Mandili dari Madinah, bukan Madinah Munawwarah, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ulama besar. Itulah ulama-ulama dari Islam Nusantara. Sama, tidak ada beda antara yang di Arab dengan di kita. Sama-sama Quran, sama-sama hadis, sama-sama ijma, sama-sama qiyas. Tapi ingin menunjukkan dari bumi Nusantara, dari tanah yang subur, hijau, untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Arab tanah tidak tumbuh tanaman, di tempat kita dari keramik tumbuh bunga-bunga. Ustadz, bagaimana ciri-ciri ulama usu? Ulama tapi jahat. Bagaimana? Menjual fatwa, menjual ayat, menjual pendapat demi kepentingan sesaat. Maka kita diselamatkan. Baca kitab Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kitab akhlak, kitab budi pekerti. Sebelum bercerita tentang ilmu, sebelum bercerita tentang amal, beliau bercerita tentang ulama usu. Mudah-mudahan kita tidak suudzon dengan ulama. Amin. Kita belajar kepada ulama, mengikut para kiai, para tuan guru, para habaib, ambil ilmunya, ambil zuhudnya, ambil qanaahnya, ambil sabarnya, ambil tawadhu'nya. Ustaz, apa hukum bermain hadrah di dalam masjid? Kelompok satu mengatakan enggak boleh gendang-gendang dalam masjid. Tidak boleh. Dalilnya, ada seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Sahabat mencabut pedang, kupancung kepalanya ya Rasulullah. Da'hu wa sya'nahu. Tenang, biarkan dia menyelesaikan urusannya. Air belum habis. Setelah selesai, Nabi minta dibawakan bejana tempat air, 1 ember. Bawakan air. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada semen, masih pasir. Kencing air di atas, siram dengan air suci, maka najisnya turun ke bawah, air suci tinggal di atas. Nabi katakan kepada Arab Badui yang kencing tadi, kata Nabi, inna lihadzal masjid, masjid ini tidak boleh kecuali 3: salat, zikir, baca Quran. Salat, zikir, baca Quran. Inilah dalil kawan-kawan kita yang mengatakan tidak boleh hadrah di masjid, tidak boleh makan di masjid. Masjid hanya 3: salat, zikir, baca Quran. Lain gak boleh. Ini pendapat pertama. Lalu yang membolehkan, waktu Habib Umar bin Hafiz datang ke Istiqlal Oktober tahun lalu, Oktober tahun ini akan datang lagi. Setiap Oktober beliau datang Istiqlal, lama ya pukul hadar.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dipukul dalam masjid. Apakah dia enggak tahu hadis ini? Tahu. Tapi ada hadis satu lagi. Ij'aluha fil masajid. A'linu hadzal nikah. Kalau kamu nikah jangan diam-diam saja. Jangan nikah enggak ngasih tahu orang. A'linu, iklankan, buat ramai-ramai, buat walimah. Ij'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang, lempong lempang lempang lempong lempang lempang. Pukulkan gendang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, ketika Nabi sedang duduk, Aisyah melihat dari celah telinga Nabi ada sekelompok anak muda berkulit hitam orang Habasyah menarikan tongkat pendek di dalam Masjid Nabawi, tarian perang, hirbah. Apa pelajaran? Kalau penarian tongkat pendek latihan dalam masjid saja boleh, apalagi memukul hadrah. Itulah dalil mereka yang membolehkan. Maka kita hormati kawan sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Natawan. Saya enggak setuju. Kalau enggak setuju diam aja. Saya setuju. Yang setuju mainkan. Tapi saya menyarankan laki-laki, seperti di Istiqlal kemarin yang mukul hadrah laki-laki. Jangan nasyid perempuan di masjid. Yang nonton laki orang, yang ditonton bini orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya luar biasa. Kalau perempuan punya grup nasyid, maka di emperan masjid. Nyanyilah lagu. Bila Israel datang memanggil. Suaminya nangis semua. Ustadz, mengapa Ustadz yang selalu menyebarkan kebaikan untuk kemaslahatan umat di negeri ini selalu ada aja yang menghujat, mencegah, dan apa itu yang bersifat zalim pada Ustadz? Mana saya tahu? Tanyalah sama dia. Kamu hanya mengungkit luka lama saja. Mudah-mudahan orang yang salah paham dengan kita diberi Allah rezeki yang halal sehingga bisa beli paket 4 giga. Yang nggak punya duit nonton gratis di internet, tontonlah TV One, memang beda. Yang belum punya TV, mudah-mudahan diberi Allah rezeki bisa sama antenanya sekalian. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, pengarah, penerang cahaya bagi kami ya Allah. Warzuqhu lana qira'atahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki kesehatan supaya dapat membaca menghafal Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'al abana'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Waj'alhum minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa zihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai penenang jiwa kami, pengusir segala gundah gulana, susah risau hati kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Wa taubatan qabalal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tertib dan tenang, ambil sampah-sampah, tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.